yang lalu, dunia per-IG-an agak sedikit ramai terkait dengan zat anti gizi. Apakah teman-teman udah pada tahu apa itu zat anti gizi? Kali ini kita akan membahas terkait zat anti gizi. Zat anti gizi merupakan senyawa yang biasanya terdapat di tanaman atau tumbuhan dan biasanya ini menghambat penyerapan zat gizi. Memang pada awalnya zat anti gizi ini didesain untuk supaya tanaman itu bebas dari hama atau seperti serangga yang akan memakannya dan termasuk juga manusia. Lalu bagaimana, apa yang perlu kita lakukan dengan zat anti gizi dan apa aja contoh dari zat anti gizi? Stay tune, saya akan membahasnya sedikit tentang zat anti gizi. Kali ini saya Norma Andiri, nutrisionis dari Rumah Sakit Paru Respira akan membahas tentang beberapa contoh zat anti gizi. Pertama, glukosinolat. Glukosinolat ditemukan di tanaman cruciferous, contohnya seperti brokoli, kemudian kol, kubis, kembang kol. Glukosinolat ini menghambat penyerapan iodium yang bisa mengganggu hormon tiroid kita. Glukosinolat ini menghambat penyerapan iodium yang bisa berhubungan dengan fungsi tiroid. Namun dalam jumlah yang normal dan porsi yang masuk akal, glukosinolat ini tidak akan mengganggu atau menghambat keseimbangan fungsi kelenjar tiroid di tubuh manusia. Namun orang dengan gangguan tiroid perlu untuk membatasi sayuran yang mengandung glukosinolat ini. Kemudian lektin. Lektin merupakan zat anti gizi yang banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan biji-bijian utuh lainnya. Lektin ini bisa menghambat penyerapan zat besi, kemudian zinc, kalsium juga. Oksalat ditemukan di sayuran berdaun hijau, juga ditemukan di teh, dan dia bisa mengikat kalsium sehingga bisa mengganggu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Fritat ditemukan di biji-bijian whole grain seperti biji gandum dan biji-bijian yang lain. Fritat juga terdapat pada beberapa jenis kacang-kacangan dan ini bisa menghambat penyerapan zat besi, kalsium, zinc, dan magnesium. Saponin terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian, ini kebanyakan bisa menghambat penyerapan zat besi. Tanin dalam teh dan kopi juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Lalu apa bahaya dari zat anti gizi ini? Belum diketahui sebanyak apa kekurangan zat gizi yang disebabkan oleh zat anti gizi ini, dan efeknya akan berbeda-beda tergantung individu masing-masing, bagaimana proses metabolisme dalam individu masing-masing, serta bagaimana kondisi fisik dari masing-masing orang. Lalu bagaimana cara mengurangi resiko yang diperoleh dari zat anti gizi ini? Pertama, kita bisa mengkonsumsinya dan jumlah yang secukupnya. Jadi kita harus menghindari mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat anti gizi dalam jumlah yang banyak dan porsi yang banyak dan dalam waktu yang berdekatan. Contohnya, misalnya Anda biasanya sarapan dengan 2 cup oatmeal dan 1 gelas susu, alangkah lebih baiknya jika Anda bisa mensubstitusi 2 cup oatmeal menjadi 1 cup oatmeal plus 1 cup buah-buahan segar seperti stroberi atau pisang, kemudian ditambah 1 cup susu, sehingga bisa lebih mengurangi kemungkinan zat anti gizi yang di dalam oatmeal itu menghambat penyerapan zat-zat gizi yang ada di tubuh kita. Kemudian untuk orang dengan risiko orang yang sedang mengalami osteoporosis karena kekurangan kalsium ataupun orang yang sedang mengalami anemia zat gizi besi, alangkah baiknya mereka mengurangi zat-zat anti gizi yang ada dalam makanan dengan mengurangi jumlahnya, kemudian juga mengatur waktu makannya. Bagaimana cara pengaturan waktu makan? Misalnya jangan konsumsi teh atau kopi langsung setelah makan, tetapi berilah batas 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, sehingga kita bisa mengurangi efek buruk dari kurangnya penyerapan zat gizi dalam tubuh kita. Selain mengatur jam dan jumlah makanan, kita juga bisa mengurangi kadar anti gizi dari tanaman itu menggunakan dengan cara merendam. Perendaman bisa mengurangi zat gizi, kemudian berkacang bahan, jadi seperti kacang-kacangan, kacang hijau, terus kemudian kacang kedelai yang dibuat kecambah, itu proses tersebut akan mengurangi jumlah zat-zat anti gizi di dalamnya. Pemasakan juga dapat mengurangi
kadar anti gizi di dalam suatu bahan makanan. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa zat-zat anti gizi tersebut juga mempunyai manfaat untuk kesehatan tubuh. Fitat contohnya, fitat itu berhubungan dengan penurunan kolesterol darah dan penurunan risiko stroke. Fitat berhubungan dengan penurunan kadar kolesterol darah, menurunkan laju penyerapan khususnya karbohidrat, sehingga ini baik untuk orang dengan diabetes tipe 2 supaya kenaikan kadar karbohidrat kadar gula darah di dalam darahnya itu menjadi lebih terkontrol. Beberapa zat anti gizi juga mempunyai manfaat sebagai anti kanker dan juga antioksidan yang tentu saja sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi kita perlu waspada, tapi kita tidak perlu terlalu takut untuk mengkonsumsi zat anti gizi, karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kadar-kadar zat anti gizi di dalam suatu makanan kita. Terutama kebanyakan makanan-makanan tersebut adalah makanan yang sehat seperti biji-bijian, kemudian sayuran, dan juga kacang-kacangan. Demikian video tentang anti gizi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.